Andai sore itu matahari tak bersembunyi di balik awan kelabu, mungkin hidup Lastri berjalan sedikit lebih ringan. Lastri wanita muda berwajah cantik penjual gorengan keliling, membantu ibunya yang sudah tua. Andai hari itu langit memberi terang lebih lama, mungkin tak akan ada air mata di ujung senja. Namun, hidup jarang mau berandai-andai. Ia berjalan dengan caranya sendiri, dan manusia hanya bisa mengikuti, sambil menggenggam sabar seperti menggenggam bara yang harus dijaga agar tak padam. Setiap pagi, ketika embun masih menetes di ujung daun kelapa, Lastri sudah bangun. Tubuhnya ramping, kulitnya sawo matang, wajahnya lembut tapi matanya menyimpan lelah yang tidak ingin ditunjukkan. Di dapur kecil berdinding papan, ia menyalakan kompor minyak tanah, menggoreng tempe, bakwan, pisang, dan tahu isi. Ibunya, yang dulu kuat berjualan di pasar, kini hanya bisa duduk di kursi rotan. Kakinya sudah tak sanggup berjalan jauh. "Nak, hati-hati di jalan. Jangan lupa salat kalau dengar azan," ucap ibunya lirih setiap pagi. Lastri hanya mengangguk, tersenyum kecil, lalu menuntun gerobak tuanya keluar dari halaman rumah yang sempit. Andai saja ia bisa kuliah, mungkin nasibnya lain. Tapi ia tak punya waktu untuk menyesal. Yang ia tahu hanya satu, ibu harus makan, adik harus sekolah, dan dapur harus tetap berasap. Setiap hari Lastri mendorong gerobaknya keliling kampung. Ada yang menyapanya ramah, "Lastri, gorengannya enak. Tambahin satu ya." Ada pula yang diam-diam memandang dengan iba. Beberapa orang sengaja membayar lebih, bukan karena ingin pamer, tapi karena tahu betapa berat hidupnya. "Ini lebihnya buat ibumu." "Ya, Las," kata seorang ibu muda di ujung jalan. Namun, tidak semua manusia berhati lembut. Ada pula yang mencibir dari kejauhan. "Cantik sih, tapi kasihan. Percuma, paling juga nggak bakal kemana-mana," bisik seorang perempuan muda sambil tertawa kecil di teras rumahnya. Lastri mendengar, tapi memilih menunduk. Ia sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat yang tajam tapi tak berdarah. Kadang ada juga pemuda-pemuda kampung yang suka iseng memanggilnya, Lastri, jual gorengan atau jual senyum?" Ia menahan malu, menunduk, berjalan lebih cepat. Dan ada juga pembeli-pembeli yang culas mengambil gorengan banyak, membayar seolah lupa menghitung. Lastri hanya bisa tersenyum kaku, tak sanggup menegur. Ia tahu, harga diri bisa lebih mahal daripada Rp1.000 yang hilang. Sore itu awan menggantung berat. Angin datang dari utara membawa aroma tanah basah. Langit perlahan menggelap, dan suara guntur menggelegar jauh di ujung bukit. Lastri baru saja selesai menjajakan gorengan di dusun seberang ketika hujan turun deras. Ia buru-buru mendorong gerobaknya mencari tempat berteduh. Satu-satunya tempat terdekat hanyalah pos kamling di tepi jalan kecil. Bangunannya tua, kayu di tiangnya mulai lapuk, tapi cukup untuk menahan air. Lastri memarkir gerobaknya di situ, mengelap wajahnya yang basah oleh hujan. Suara air menetes dari atap, bercampur dengan aroma minyak goreng yang masih menempel di tangannya. Ia duduk di pojokan pos, menggigil sedikit. Hujan deras membuat dunia terasa sunyi. Hanya ada dirinya dan suara alam. Namun, kesunyian itu tak lama. Dari kejauhan terdengar suara motor mendekat, lalu berhenti di depan pos. Dua pemuda turun, jaketnya basah, rambutnya meneteskan air. Mereka tertawa keras. Salah satu di antaranya menunjuk gerobak Lastri. "Wah, rezeki di tengah hujan. Ada gorengan nih." Lastri berdiri canggung. "Iya, Mas. Mau beli?" Pemuda itu mendekat sambil pura-pura menepuk-nepuk dompetnya. "Bolehlah. Bakwan 5, tahu isi 2. Tangannya cepat mengambil gorengan dari nampan. Tapi matanya bukan melihat makanan melainkan tas kecil di pinggang Lastri. Tempat uang hasil jualan disimpan. Saat Lastri menunduk membungkus gorengan, pemuda satunya menepuk pundaknya keras. Las, itu uangnya berapa semua?" Lastri menoleh bingung. "Apa maksudnya, Mas?" Lalu tiba-tiba, dengan gerakan cepat, salah satu dari mereka meraih tas uangnya. Lastri berteriak kecil, tapi suara hujan menelan segalanya. Uang, gorengan, bahkan plastik dagangan berhamburan ke tanah. Motor meraung. Dua pemuda itu kabur meninggalkan pos dengan tawa yang terdengar seperti luka. Lastri jatuh berlutut, tangannya gemetar. Hujan semakin deras. Uang hasil kerja seharian hilang. Uang yang seharusnya untuk membeli beras malam ini. Ia menangis. Air mata bercampur dengan air hujan. Tak ada yang bisa membedakannya. Entah dari mana datangnya. Di sela suara hujan itu, terdengar langkah kaki mendekat. Seorang laki-laki muda lewat di jalan becek di depan pos. Memanggul cangkul di pundaknya. Memakai topi petani yang basah kuyup. Dia dari ladangnya yang akan pulang ke rumahnya. Ia berhenti ketika melihat Lastri menangis. "Mbak Kyu,
Kenapa? Kok nangis di sini sendirian? Lastri menoleh. Matanya sembab. Uang saya dibawa orang, Mas. Dagangan saya diacak-acak. Saya nggak tahu mau pulang bawa apa. Laki-laki itu diam sejenak, menatap gadis yang basah kuyup di depan gerobak yang porak-poranda. Namanya Gandhi, petani muda yang tinggal di kampung itu juga dikenal baik, sederhana, dan tak banyak bicara. Sudah, Mbak, jangan di sini. Hujannya makin deras. Rumah saya dekat, cuma 100 meter dari sini. Mari ikut dulu, nanti cerita di sana. Lastri ragu, tapi hujan membuatnya tak punya pilihan. Ia mengangguk pelan. Gandhi membantu menuntun gerobak yang rodanya hampir terbenam di lumpur. Rumah itu sederhana tapi bersih. Terletak di tepi sawah, berdinding papan, atapnya dari seng. Di dalam, seorang perempuan tua menyambut dengan wajah ramah. Loh, Endik, siapa ini? Ibu, kata Gandhi pelan. Ini Mbak Kyu Lastri. Tadi saya temukan di pos kamling kehujanan. Katanya baru kena musibah. Ibu Gandhi langsung mempersilahkan masuk. Kasihan, nak. Ayo keringkan dulu bajumu. Duduk sini. Minum teh hangat dulu. Lastri menunduk sopan. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Maaf merepotkan. Di ruang tamu kecil itu, aroma kayu basah bercampur dengan hangatnya air teh. Gandhi duduk di kursi dekat pintu. Sementara ibunya menyiapkan nasi hangat dan lauk sederhana. Setelah agak tenang, Lastri menceritakan semuanya dari awal sampai akhir. Suara hujan masih turun di luar, seolah ikut mendengarkan kisahnya yang sederhana tapi pedih. Gandhi dan ibunya hanya diam, wajah mereka menyimpan iba yang tulus. Lastri, kata Gandhi akhirnya, pelan, uang bisa dicari lagi, tapi kamu selamat. Itu yang penting, jangan takut, nanti saya antar pulang. Dan besok kalau mau jualan lagi, bilang saja, saya bantu dorong gerobaknya sampai ke ujung jalan besar. Lastri tertegun, dalam hidupnya yang keras. Jarang ada orang yang bicara sebaik itu tanpa pamrih. Terima kasih, Mas. Saya nggak tahu harus bilang apa. Bilang terima kasih saja cukup, jawab Gandhi dengan senyum tenang. Malamnya hujan berhenti. Lastri menginap sebentar di rumah itu, atas permintaan ibu Gandhi yang khawatir jika ia pulang sendirian. Mereka bicara lama tentang hidup, tentang ibu yang sakit, tentang perjuangan kecil yang kadang tak dilihat orang, dan ketika pagi datang, matahari menembus tirai jendela, memberi warna keemasan pada wajah Lastri yang letih tapi tenang. Ia pamit dengan mata yang berkaca-kaca. Gandhi membantu memperbaiki gerobaknya, bahkan menyelipkan uang kecil ke kantong plastik tanpa ia tahu. Ketika gerobak itu mulai berderak kembali di jalan kampung, Gandhi berdiri di depan pagar, melihat punggung Lastri yang perlahan menjauh. Andai dua pemuda itu tak datang sore itu, mungkin Lastri tak akan pernah bertemu Gandhi. Andai hujan tak turun, mungkin ia hanya pulang lelah tanpa cerita. Namun, takdir kadang berliku bukan untuk menghukum, melainkan untuk mempertemukan hati-hati yang baik di tengah luka. Dan di hari-hari setelahnya, kampung kecil itu mulai mengenal. Lastri bukan lagi sekadar gadis miskin penjual gorengan, tapi gadis yang sabar, yang tabah, yang tahu bagaimana menjaga harga diri bahkan ketika dunia mempermainkan nasibnya. Di pos kamling tua yang kini mulai lapuk, orang masih sering melihat sisa bekas roda gerobak yang dulu sempat berhenti di situ. Tanda bahwa di bawah hujan, pernah ada seorang gadis menangis. Dan seorang lelaki datang bukan untuk mengambil apa-apa, tapi untuk menolong dengan hati yang tulus. Dan hujan sore itu pun, dalam kenangan Lastri, selalu menjadi hujan yang mempertemukannya dengan kebaikan. Andai waktu bisa berhenti di satu masa, mungkin Lastri ingin berhenti di hari-hari setelah hujan itu. Hari-hari di mana hidupnya, yang dulu terasa beku dan suram, tiba-tiba menjadi hangat oleh perhatian sederhana dari seorang lelaki bernama Gandhi. Sejak kejadian di pos kamling itu, Gandhi sering membantu Lastri. Kadang pagi-pagi ia datang ke rumah Lastri, menuntun gerobak bersama menuju jalan besar. Kadang siang ia menunggu di pertigaan pasar, membantu membungkus gorengan kalau pembeli sedang ramai. Orang-orang kampung mulai memperhatikan, pertemanan mereka jadi pembicaraan hangat. Banyak orang yang berpikiran jelek, mengolok, bahkan menghina. Gak cocok Gandhi dengan dia kan hanya penjual gorengan, wanita miskin di kampung sebelah. Wah, sekarang jualannya berdua ya, Lastri, kata seorang ibu sambil tersenyum menggoda. Lastri hanya tertawa kecil, menunduk malu. Gandhi menanggapinya dengan candaan ringan. Iya, Bu, saya jadi asisten gorengan sekarang. Sore hari, kalau jualan sudah selesai, Gandhi kerap mengantar Lastri pulang sampai depan rumahnya. Di sana, ibunya Lastri yang kini hanya duduk di kursi rotan di teras, selalu menyapa lembut. Terima kasih ya, Nak Gandhi,
sudah bantu anak saya. Gandhi menjawab dengan hormat, tidak apa-apa, Bu, saya juga senang bisa bantu. Lastri ini orangnya rajin, sopan, dan sabar. Seringkali setelah itu mereka bertiga duduk di teras, berbincang lama sambil minum teh dan makan gorengan sisa dagangan. Mereka bicara tentang sawah, tentang harga beras, tentang hidup yang sederhana tapi nyata. Dan setiap kali Lastri menatap Gandhi berbicara dengan ibunya, ada rasa hangat di dada, rasa yang belum berani ia sebut dengan nama. Pada hari-hari Lastri tak berjualan, Gandhi sering mengajaknya ke ladang. Ia bilang, daripada di rumah diam, mending lihat sawah. Tenang, sejuk. Mereka berjalan menyusuri pematang, dengan topi caping di kepala. Angin membawa aroma padi muda. Suara burung pipit berkejaran di langit. Lastri sering kagum, bagaimana Gandhi bisa begitu mencintai tanah yang ia pijak. Kalau orang sabar, tanah pun mau memberi rezeki, kata Gandhi suatu sore. Lastri tersenyum. Mungkin karena tanah tahu siapa yang sungguh-sungguh menanam. Mereka tertawa kecil, tawa yang tak dibuat-buat. Tawa dua jiwa yang mulai saling mengenal lewat kesederhanaan. Kadang saat istirahat di bawah pohon jambu, Gandhi membagi bekal nasi bungkusnya. Mereka makan berdua, tanpa malu, tanpa banyak kata. Hanya suara jangkrik dan desir angin sawah menemani. Tapi itu sudah cukup membuat hati terasa penuh. Suatu sore, saat Lastri berjualan di depan rumah Gandhi, ibu Gandhi keluar sambil tersenyum. Lastri, sini dulu, nak, singgah sebentar. Capek, kan? Keliling dari pagi. Lastri menepikan gerobaknya. Di dalam rumah, aroma kopi dan singkong rebus menyambut. Mereka duduk di ruang tamu kecil yang berdinding papan. Ibu Gandhi memandangi Lastri lama, matanya lembut. Tapi ada sesuatu di balik pandangan itu, semacam harapan yang hati-hati. Lastri, boleh ibu tanya sesuatu? Lastri menatap bingung. Iya, Bu, tentu boleh. Ibu itu tersenyum pelan. Kamu tahu, Gandhi itu anak satu-satunya. Sejak kecil nggak pernah neko-neko. Sekarang sudah waktunya dia punya teman hidup. Ibu lihat kamu anaknya baik, sopan, jujur. Ibu cuma ingin tahu, kalau misal suatu hari Gandhi melamar kamu, apa kamu mau? Lastri terdiam. Darahnya seakan berhenti mengalir sesaat. Jantungnya berdetak cepat. Ia menunduk, tak tahu harus berkata apa. Bu, saya belum tahu harus menjawab apa, katanya akhirnya dengan suara lirih. Saya harus bicara dengan ibu saya dulu. Ibu Gandhi tersenyum maklum. Tentu, nak, ambil waktu. Ibu cuma ingin kamu tahu, Gandhi sungguh-sungguh. Kami semua senang kalau kamu jadi bagian keluarga ini. Malamnya, di rumahnya yang sederhana, Lastri duduk di samping ibunya. Lampu minyak bergoyang tertiup angin. Ibu, katanya pelan. Tadi Ibu Gandhi menanyakan sesuatu tentang kalau aku mau dinikahi Gandhi. Ibunya memandang anaknya lama sekali, lalu tersenyum lembut. Lastri, ibu ini sudah tua, tapi ibu tahu melihat orang yang tulus. Gandhi itu anak baik. Ibu sering dengar dari orang-orang kampung. Dia pekerja keras, sopan, tanggung jawab. Kalau memang dia sungguh-sungguh, dan kamu juga merasa nyaman, Ibu rida. Mungkin memang itu jodohmu. Lastri menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia mencium tangan ibunya, merasakan kehangatan yang tenang di hatinya. Beberapa hari kemudian, Gandhi datang bersama ibunya menemui keluarga Lastri. Di teras rumah kecil itu, mereka bicara dengan sopan. Gandhi menyampaikan niatnya dengan nada pelan tapi tegas. Saya ingin meminang Lastri, Bu. Kalau Ibu rida, Ibu Lastri hanya tersenyum sambil mengusap mata. Kalau memang itu jalan Allah, Ibu rida, nak. Lalu terungkaplah cerita lama. Ayah Gandhi ternyata seorang TKI di Arab Saudi. Sudah hampir 10 tahun tak ada kabar. Tidak diketahui apakah masih hidup atau telah berpulang. Ibu Gandhi membesarkan anaknya sendiri dengan hasil menjahit dan menanam sayur di kebun kecil belakang rumah. Gandhi tumbuh tanpa banyak mengeluh, menanggung hidup dengan tenang. Lastri menatap Gandhi dengan mata yang dalam. Di balik ketegaran lelaki itu, ada luka sunyi yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang juga pernah kekurangan. Mereka berdua sama-sama tahu rasanya kehilangan ayah, rasanya hidup tanpa sandaran selain doa. Beberapa bulan kemudian, rumah Gandhi ramai oleh suara tamu. Pernikahan mereka digelar sederhana, di bawah tenda biru dengan kursi kayu dan hiasan daun kelapa muda. Anak-anak berlarian membawa bunga kertas. Para ibu tertawa sambil memandangi Lastri yang memakai kebaya putih sederhana cantik tanpa berlebihan. Gandhi berdiri di sampingnya, wajahnya tegang tapi bahagia. Mereka berdua duduk di pelaminan dari bambu, diapit senyum keluarga. Namun di tengah suasana bahagia itu, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Seseorang turun,
membawa koper besar. Wajahnya kelelahan tapi cerah. Semua orang menoleh. Ibu Gandhi menutup mulutnya, nyaris tak percaya. Masya Allah, itu, Pak, suara Gandhi tercekat. Ya, lelaki itu dengan pakaian rapi, rambut memutih sebagian, mata lembut adalah ayah Gandhi. Ia kembali, setelah 10 tahun, suasana hening sesaat. Ibu Gandhi gemetar, antara marah dan haru. Kenapa baru sekarang? Suaranya bergetar. Ayah Gandhi menunduk, maaf. Aku bukan tak ingin pulang, aku terjebak pekerjaan, tak bisa kirim kabar. Tapi aku terus menabung, demi kalian. Dan hari ini aku kembali untuk melihat anakku menikah. Ia membuka koper, menunjukkan uang tabungan dan beberapa hadiah kecil dari Arab. Semuanya untuk kalian, untuk rumah ini, untuk Lastri juga, menantu baru kita. Gandhi menatap ayahnya lama sekali. Ada kemarahan, tapi juga kerinduan yang menumpuk bertahun-tahun. Akhirnya ia maju, memeluk ayahnya erat. Tangis meledak bukan hanya dari mereka, tapi juga dari para tamu yang menyaksikan. Lastri menunduk, air matanya menetes pelan. Ia merasa sedang berdiri di tengah takdir yang lembut, takdir yang membawa kepedihan, kehilangan, tapi juga pengembalian yang penuh berkah. Beberapa bulan setelah pernikahan, rumah Gandhi direnovasi dengan bantuan ayahnya. Gerobak gorengan Lastri kini punya atap kecil yang kuat dan roda baru. Namun ia tetap berjualan, karena katanya, kalau berhenti, nanti aku kehilangan rasa syukurku. Gandhi menemaninya setiap pagi, seperti dulu. Tapi kini bukan hanya sebagai teman, melainkan suami yang berjalan di sisi istri yang ia hormati. Mereka menanam sayur, memelihara ayam, hidup sederhana tapi penuh tawa. Dan setiap kali hujan turun, Lastri selalu terdiam sejenak di teras rumah mereka. Ia memandang jauh ke arah pos kamling tua di ujung jalan. Tempat segalanya dulu bermula. Hujan kini tak lagi membawa sedih, melainkan doa dan rasa syukur. Karena dari air hujan itulah Allah menumbuhkan cinta yang jujur, sederhana, dan abadi. Hidup ini seperti sawah, kata Gandhi suatu pagi. Kalau dirawat dengan sabar, ditanam dengan niat baik, pada akhirnya akan tumbuh panen yang manis. Bahkan dari tanah yang dulu gersang sekalipun. Lastri tersenyum. Di sampingnya, matahari naik perlahan, dan burung-burung berputar di langit, menjadi saksi bahwa dari kesederhanaan lahir kebahagiaan yang paling murni.